Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua. Di sini bersama saya The Films, kita akan mereview sebuah film dengan alur cerita yang sedikit rumit dan akan membuat kita melongo dan bertanya-tanya. Filmnya adalah Synchronic. Selamat menikmati intro. Kisah menceritakan tentang dua sahabat yang bekerja sebagai tim medis, yaitu Steve dan Dennis, sedang menuju TKP untuk melakukan pertolongan pertama. Setibanya di TKP, mereka menemukan korban yang telah overdosis dan satunya lagi terkena luka tusuk. Si pelapor menjelaskan sebelum kejadian ia mendengar hembusan angin dan orang yang berbahasa Prancis. Saat mereka sedang melakukan pertolongan, Steve merasa ada yang janggal ketika melihat dinding bertuliskan "Time is a lie" atau "Waktu itu bohong". Kemudian, dua polisi tiba untuk memeriksa TKP dan menemukan bungkus obat yang diduga adalah narkoba jenis baru dan pedang yang tertancap di dinding. Ketika akan meninggalkan TKP, Steve menemukan koin antik Prancis yang meleleh sebagian. Penasaran? Simak sampai tuntas. Lanjut. Setelah kejadian tadi, Steve kebingungan memikirkan nasib buruknya. Ternyata Steve divonis tumor otak yang terletak di atas kelenjar pinealnya. Umumnya, kelenjar ini akan mengeras seiring bertambahnya usia. Namun, milik Steve tetap seperti punya remaja puber pada umumnya. Dan kemungkinan Steve akan bertahan hanya dalam 6 minggu saja. Pada awalnya, Steve berencana memberitai Dennis. Berikutnya, mereka mendapat panggilan lapangan lagi. Namun, dalam perjalanan Steve merasa nyeri di bagian kepalanya dan langsung mengkonsumsi obat penyeri reda. Setibanya di TKP, mereka diperlihatkan mayat yang telah terbakar hangus. Polisi yang di TKP menjelaskan kalau terbakarnya orang tersebut terjadi secara spontan begitu saja. Kemudian memperlihatkan barang bukti dari TKP berupa bungkus obat dengan tulisan Synchronic dan handle pintu kuno di samping korban yang berada di tengah taman. Dalam perjalanan pulang, Steve berpikir kalau ada kesamaan dalam beberapa kasus yang telah mereka tangani, yaitu obat Synchronic. Hari pun berganti. Di pagi hari, Dennis dan Tara istrinya sedang menunggu Brianna anak sulung mereka yang semalaman tak kunjung pulang. Setibanya di rumah, Brianna langsung diberi kata-kata mutiara yang halus dan lembut tetapi menyayat hati oleh ibunya. Tibalah hari ulang tahun Brianna. Mereka pun liburan ke tepi danau untuk merayakannya. Brianna tampak menyendiri sambil duduk di atas batu. Ternyata dia punya masalahnya sendiri. Brianna ini diketahui hamil di masa remajanya. Lalu Steve menghampiri Brianna untuk menghiburnya. Belum lama Brianna melepas unek-uneknya, Steve mendapat panggilan dari dokter yang menangani penyakitnya dan Brianna pun nampak kecewa. Seperti biasa, Steve dan Dennis kembali pada rutinitas biasa. Mereka mendapat laporan lagi untuk melakukan pertolongan pada korban di sebuah hotel. Dalam perjalanan, Steve merasakan nyeri lagi di kepalanya dan langsung makan obatnya. Dennis pun mulai mencurigai, ada apa sih dengan Steve? Jangan-jangan Steve mulai ketergantungan obat. Setibanya di TKP, mereka diperlihatkan seorang wanita yang tercium oleh ular pada kakinya. Yang membuatnya jadi aneh adalah, apakah mungkin ada ular di lantai 2 kamar hotel? Apalagi menurut ciri-ciri jilatan ularnya, diduga hasil jilatan ular derik yang sama sekali tidak pernah terlihat di kota mereka. Lalu Steve menemukan bungkus obat Synchronic lagi di kamar hotel tersebut.
Suatu malam, Steve dan Dennis bersantai di bar untuk merayakan ulang tahun Steve. Sambil minum-minum, mereka bercerita dan saling curhat. Tak berselang lama, Steve mengkonsumsi obat lagi. Dan Dennis yang sudah mulai curiga pun menanyakan hal itu kepada Steve. Steve menjawab kalau dia bukan pecandu obat-obatan dan tetap merahasiakan penyakitnya dari Dennis. Kemudian mereka kembali mendapatkan laporan lagi. Steve dan Dennis langsung berangkat menuju lokasi. Mereka mendapati korban pertama tewas akibat serangan jantung dan seorang lagi trauma. Dan mereka adalah teman-teman Brianna. Sedangkan Brianna menghilang dari kursinya, meninggalkan bungkus obat Synchronic. Dennis pun panik dan langsung menelpon istrinya untuk menanyai keberadaan Brianna. Pada keesokan harinya, Steve yang tampak kesal mendatangi toko penjualan obat Synchronic tersebut untuk memborong semua stok yang ada sambil melabrak penjualnya dan kemudian pergi. Sesaat keluar dari pintu toko, Steve diikuti oleh orang yang mencurigakan. Ia hendak membeli Synchronic dari Steve dengan harga mahal. Dikarenakan Steve punya rencana lain, ia pun pergi sambil menghiraukan orang tersebut. Di ruang lain dan waktu yang lain, Dennis sedang sibuk mencetak poster wanted-nya Brianna sambil mendengarkan istrinya yang lagi nge-rap alias marah-marah. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka yang akhirnya membuat Dennis pun atrek diri. Dan malam pun bertandang. Steve yang mencoba untuk istirahat mendengarkan suara dari luar kamarnya dan langsung memeriksa dengan membawa tongkat baseball dikarenakan dia sedang kehilangan kekuatan falconnya. Ternyata suara itu berasal dari dalam lemari. Saat membuka pintu lemari, benar saja di dalamnya terdapat orang yang pernah menguntit Steve di toko Synchronic. Karena ketakutan, si penguntit itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang ilmuwan yang membuat Synchronic bernama Dr. Kermani. Lalu ia menjelaskan cara kerja obat tersebut. Setelah mendengar penjelasannya, Steve akhirnya mengusirnya pergi dan hari pun numpang lewat. Beberapa hari berselang-seling, Steve dan Dennis kembali mendapatkan panggilan medis. Mereka pun skui TKP.
Dalam perjalanan, mereka bercerita sambil mengenang momen saat masih di sekolah kedokteran. Setibanya di TKP, mereka mendapati korban patah kaki. Ketika hendak ditolong, si korban malah ngeyel dan melawan. Steve dan Dennis melakukan tugas mereka sambil adu moncong alias berdebat. Hingga saat membawa korban ke ambulans, Steve pun tiba-tiba muntah. Dan Dennis terus saja ngomel-ngomel dan disambut Steve yang menyindir kembali tentang masalah keluarga Dennis. Lalu terjadilah kewan di antara mereka dengan si korban yang menjadi supporternya. Malam pun tiba. Setelah bersantai sambil nonton berita hilangnya Brianna, langsung terpikirkan oleh Steve untuk mencoba melakukan eksperimen dengan sinkronik pada dirinya sendiri. Setelah beberapa menit sesudah menelan sinkronik, Steve akhirnya mulai merasakan keanehan. Kamarnya perlahan berubah menjadi rawa. Untuk memastikan itu bukan ilusi, Steve menggunakan inderanya, merasakan, mencium, dan meraba objek sekitar. Bersamaan dengan itu, buaya pun datang menghampirinya untuk berkenalan. Lalu seorang berpakaian prajurit kerajaan mengira Steve adalah hantu dan mengejarnya dengan belewagari alias pedang dan hendak membacoknya. Begitu hendak membacoknya, Steve langsung terlempar kembali ke kamarnya dengan bekas luka sabetan parang di bawah kakinya. Dengan keberhasilan percobaan pertama, akhirnya Steve kembali melakukannya dengan merekam dirinya sendiri yang berpindah dimensi sebagai bukti untuk Denny sahabatnya. Steve menjelaskan bahwa pil itu adalah pil yang memungkinkan penggunanya pergi ke masa lalu sekitar 7 menit. Lokasi si pengguna menentukan zaman apa yang akan dia tuju. Dan jangan pernah terlambat untuk kembali. Artinya, setelah 7 menit berlalu, si pemakai obat harus tepat waktu kembali ke posisinya semula. Steve melakukan percobaan ini untuk mencari keberadaan Brianna yang hilang. Akhirnya si Steve mengerti kenapa di sekitar korban yang mereka tangani selama ini selalu saja ditemukan sinkronik dan benda jadul.
Beberapa hari setelah melakukan eksperimen, Steve berangkat menuju lokasi hilangnya Brianna untuk menyelamatkannya. Sesampainya di ruang waktu lain tersebut, Steve yang tidak menemukan Brianna malah dikejar oleh sekelompok sekte okultis untuk dijadikan korban tumbal. Ia pun lari terbirit-birit. Coba saja kalau kekuatan Falconnya pulih, kan gak bakalan jadi begini. Lanjut. Walau nyaris tertangkap, akhirnya Steve berhasil lolos dan kembali ke lokasi awal. Tak berselang lama, teman Brianna datang ke TKP dan memberitahu Steve sebelum menghilang, Brianna sempat pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan itu membuat Steve sangat jengkel. Setelah peristiwa yang nyaris membuatnya jadi sate itu, Steve mengajak Dennis ketemuan di sebuah bar dan menjelaskan semua yang telah terjadi, termasuk tumor otaknya. Dennis pun marah karena selama ini Steve menyembunyikan penyakitnya tersebut. Dan Dennis sempat menuduh Steve sebagai seorang narkoboy. Singkat cerita, akhirnya mereka saling curhat dan berdebat untuk memutuskan siapa yang akan pergi menjemput Brianna. Steve menegaskan bahwa itu mustahil bagi Dennis dikarenakan pinealnya telah mengeras. Lalu pergilah mereka menuju lokasi yang diduga tempat terakhir Brianna kunjungi, yaitu gundukan batu di tepi danau. Dennis terlihat sedih dan berat hati melihat Steve pergi menjemput anaknya. Kemudian sinkronik yang digunakan Steve bereaksi, lalu dia pun raib begitu aja. Setibanya di dimensi lain, Steve langsung dihujani peluru dan mortar. Seketika, ia pun panik dan mencari tempat persembunyian. Ternyata lokasi yang dituju Steve adalah medan pertempuran. Setelah mencapai tempat aman, yaitu lubang pembuangan mayat, Steve berusaha mencari Brianna dalam tumpukan mayat tersebut sambil memperhatikan sisa waktu yang dia miliki. Dikarenakan sutradara berpihak kepada Steve, dengan sedikit usaha, akhirnya dia menemukan Brianna yang selamat di lubang mayat tersebut. Dengan kaki yang sedang terluka dan batas waktu yang dimiliki menipis, Steve memberikan pil sinkronik terakhir miliknya kepada Brianna. Kemudian mereka berlari menuju batu Malinkan Doang yang mereka pakai sebagai portal. Tiba-tiba datanglah seorang pengganggu yang menghadang mereka dengan senjata. Steve pun berusaha mengulur waktu dan berusaha memancing orang tersebut ke arah ranjau. Dan itu pun berhasil. Sedangkan di sisi lain, Brianna berhasil kembali bertemu dengan ayahnya. Namun Steve tidak sempat kembali tepat waktu. Dan akhirnya dia terjebak di masa itu selamanya. Di detik-detik terakhir, bayangan Steve sempat terlihat duduk di batu terkutuk itu. Lalu dengan wajah yang sedih, Dennis menghampirinya untuk mengucapkan terima ini. Terima kasih.
Setelah berjabat tangan perlahan, Steve pun menghilang. Tamat. Yap, cerita filmnya agak sedikit rumit. Dan sebagai disclaimer, menurut saya ada film yang cuman enak didengar, tapi tidak untuk ditonton. Ada juga film yang enak dinonton karena visual efeknya bagus, tapi alur ceritanya kurang seru. Tapi di film sinkronik ini, keduanya terlihat bagus. Baiklah, terima kasih telah menonton. Silakan tulis di kolom komentar bila ada film yang teman-teman ingin untuk kita review. Like, subscribe, dan share kalau teman-teman suka. Akhir kata, adios. Sauhagele. Bye-bye.